Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 11, IPA 3, SMA Negeri 1 Jordan. Saya Naila Nadia, saya Bapak Dono, saya Aji Sabdarizano, saya Salsa Saparsila, saya Musifah Asri. Saya Ibu Muhammad. Kami di sini akan mengikuti studi kebangsaan di Jakarta. Yang melaksanakan oleh siswa-siswi kelas 11 SMA N 1 Jordan. Pada tanggal 4 Januari sampai 5 Januari. Tujuan utama dari studi kebangsaan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pelajaran melalui pengalaman langsung, mengaitkan teori dengan praktik di lapangan, dan memperluas wawasan mereka selalu eksplorasi ke tempat-tempat terkait. Studi kebangsaan di Yogyakarta, kita akan mengunjungi beberapa tempat yang pastinya memiliki nilai sejarah yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Untuk sarapan hari pertama, kami makan di restoran Ambar Ketawang yang merupakan salah satu restoran yang terkenal di Yogyakarta. Lava Turun Merapi Jogja adalah aktivitas wisata touring di lereng Merapi menggunakan jeep. Adapun rute wisata yang akan kami kunjungi pertama yaitu Museum Sisa Hartaku. Pada hari Selasa, 26 Oktober 2010, Merapi erupsi Wedus Gembel dan lahar panas yang merah menghabiskan hutan pepohonan yang hijau di kaki gunung. Wedus Gembel melewati rumah penduduk asli Kepuharjo dan sekitarnya. Memori bencana alam atau letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 akan selalu terekam dalam cerita hidup masyarakat. Salah satunya Bapak Sirianto yang kemudian sisa-sisa rumahnya menjadi sebuah museum dan diberi nama Museum Mini Sisa Hartaku atau The House of Memory. Sirianto mengumpulkan sisa-sisa harta yang rusak dan diletakkan di dinding rumah. Hal ini bertujuan sebagai pengingat dari generasi ke generasi yang akan dahsyatnya letusan gunung berapi tahun 2010. Harta benda seperti TV, radio yang sudah meleleh, rangka sepeda, rangka motor, ember, jam dinding, gamelan dan barang-barang lain hingga rangka hewan ternak milik penduduk juga terpajang di museum ini. Foto-foto saat kejadian erupsi ditempel di dinding museum. Selama melihat foto-foto hingga barang-barang sisa hartaku, kita seperti dibawa ke suasana mencekam dan mengerikannya erupsi Gunung Merapi waktu itu yang menerjang dan menghabiskan banyak bangunan hingga menimbulkan korban jiwa. Wah, waduh, lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak dandek. Jebul kon ora ladi karo aku. Saknyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Nyolowati. Nyolowati. Kebangetan nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Traju Tresna. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Nyolowati. Kowe kejem karo bojomu. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Batu Alien. Menurut kalian mungkin namanya sedikit aneh. Pasalnya terdapat batu besar yang merupakan sisa erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Batu besar yang satu ini mempunyai bentuk yang aneh. Nah, dengan begitu tidak heran bahwa batu tersebut disebut batu alien. Faktanya, batu tersebut berubah diakibatkan oleh lahar panas pada saat kejadian gunung meletus. Perjalanan kami terakhir adalah ke trek basah kali gunung. Di sini kita akan melakukan Jeep Merapi Adventure. Ini adalah aktivitas yang akan mengajak kita menyusuri kali gunung yang dangkal dan berbatu. Jeep nantinya akan bermanuver di kali tersebut, tertentunya
kita akan basah-basahan karena cipratan air dari manufair air. Candi Prambanan termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama, memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Menurut Prasasti Siwaga, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu di masa kerajaan Madang Mataram. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman merujuk pada masa kejaya ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain yang mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar ketamban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarahan jagat. Hea Sky View adalah tempat wisata yang terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta, didirikan pada tanggal 18 September 2019 oleh Heri Zudianto, mantan wali kota Yogyakarta, dan rekannya Handoyono Mawardi. Hea Sky View tersendiri diambil dari nama depan mereka berdua, yaitu Heri Zudianto dan Handoyono Mawardi di Yogyakarta yang lagi hits. Wisata yang tergolong baru ini dibangun di atas ketinggian bukit. Hea Sky View punya banyak spot menarik yang bisa dinikmati wisatawan, mulai dari restoran rooftop, live musik, wahana balon udara, sampai sky glass yang menantang adrenalin. Hea Sky View menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan karena menawarkan keindahan pemandangan Yogyakarta, khususnya pada malam hari dari perbukitan Gunung Kidul. Universitas Gadjah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, didirikan pada periode awal kemerdekaan. UGM didaulatkan sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggara pendidikan tinggi nasional. Berdiri dengan nama Universitas Negeri Gadjah Mada, perguruan tinggi ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan. Tanggal 19 Desember menjadi tanggal yang diperingati sebagai hari ulang tahun UGM karena lekat dengan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nama Gadjah Mada juga memiliki makna tersendiri, mengandung semangat serta teladan Mahapatih Gadjah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara.
Universitas Gadjah Mada sendiri didirikan oleh Budiarto, Marsito, Prijono, dan Sunarjo. Mereka berinisiatif mendirikan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada pada tahun 1946. Kini, UGM memiliki 18 fakultas dan 1 sekolah vokasi. Program studi di UGM berjumlah lebih dari 270 program studi. Berikut adalah beberapa fakultas di UGM: Fakultas Biologi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Farmasi, Fakultas Filsafat, Fakultas Geografi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Selain itu, UGM juga memiliki sekolah pasca sarjana yang menyelenggarakan program studi magister dan doktor. Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta didirikan pada 15 Desember 1945. AAU merupakan sekolah penerbang pertama di Indonesia. Pada tahun 1921, pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah penerbangan militer di distrik Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tahun 1939, sekolah penerbangan militer pindah ke Bandung. Tahun 1945, Komodor Udara Suryadi Suryadarman merencanakan pembentukan personil Angkatan Udara. Pada 15 Desember 1945, Komodor A. Adi Sujipto mendirikan AAU di Maguwo, Yogyakarta. Tahun 1960, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kesatriaan AAU di Lanud Adi Sujipto. 26 Juli 1965. AAU resmi menjadi lembaga pendidikan militer. Tahun 1966, AAU diintegrasikan ke dalam Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Tahun 1984, AAU dikembalikan ke jajaran TNI AU. Akademi Angkatan Udara berlokasi di Bumi Maguwo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampus AAU berada di Kompleks Pangkalan Angkatan Udara Adi Sujipto. Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Aeronautika Pertahanan, Teknik Elektronika Pertahanan, Teknik Manajemen Industri Pertahanan. Program studi tersebut merupakan program studi D4. Setelah lulus dari AAU, para taruna akan mengikuti ikatan dinas di TNI Angkatan Udara. Lulusan Angkatan Udara akan menjadi perwira pertama TNI Angkatan Udara berpangkat Letnan II. Studi kebangsaan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara langsung budaya yang berbeda dari yang mereka bisa temui. Dalam hal itu, mereka bisa berinteraksi dengan penduduk, mengamati kehidupan sehari-hari mereka, dan mengenal tradisi mereka, dan mengenal tradisi bahasa, makanan, dan kebiasaan budaya yang unik. Bapia Jonggrang merupakan akronim dari Yogya Kembali dan Desta dari Pusat Oleh-oleh Jonggrang ternyata didirikan oleh 4 sekawan abadi. Mereka adalah Arianto, Perdi Satria, dan Purwo. Sudah sewajarnya bila tempo tidak lama Bapia Jonggrang mendapatkan banyak mitra kerja sama untuk penjualan produknya. Malioboro adalah jalan di pusat kota Yogyakarta yang menjadi salah satu destinasi wisata populer. Malioboro merupakan kawasan kota wisata sejarah dan budaya yang mempertahankan arsitektur masa lalu. Malioboro membentang dari Tugu Yogyakarta hingga perempatan kantor pos Yogyakarta. Kawasan Malioboro terdiri dari Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, dan Jalan Margomulyo. Malioboro merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Malioboro mulai dibangun pada awal abad ke-19 oleh pemerintah Hindia Belanda. Malioboro pernah menjadi saksi bisu pertempuran hebat antara pejuang Indonesia melawan pasukan Belanda pada serangan umum 1 Maret 1949. Di sana kita dapat menikmati kerajinan khas Jogja seperti batik, wayang, anyaman, tas, dan lainnya. Menonton pertunjukan musik, pantomim, melukis, dan lainnya. Menikmati suasana di sepanjang jalan Malioboro.